Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil dari suatu penelitian dengan judul analisis pengendalian persediaan bahan baku tepung tapioka dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ pada PT Prakarsa Alam Segar Bekasi. Latar belakangnya adalah pada saat ini dengan berkembangnya zaman di mana industri mie instan merupakan salah satu sektor industri pangan yang sudah cukup pesat perkembangannya. Mie instan menjadi salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia sebagai pengganti nasi. Mengkonsumsi mie instan dianggap lebih praktis bagi pola hidup masyarakat yang cenderung sibuk dengan aktivitasnya. Untuk memproduksi mie instan, pastinya perusahaan membutuhkan bahan baku untuk produksi. Perusahaan harus menyediakan persediaan bahan baku tersebut guna menunjang kelancaran dari produksinya. Berikut adalah persediaan bahan baku tapioka tahun 2019. Di sini adalah dari bulan Januari sampai Desember. Ini ada stok awal, kemudian pembeliannya, kemudian pemakaiannya, maka stok akhirnya itu adalah stok awal ditambah pembelian dikurangi pemakaian maka dapat stok akhir. Kemudian di sini ada shift stoknya, maka dengan ada shift stok itu maka terjadi persediaan akhirnya adalah stok akhir dikurangi dengan shift stok, dapatlah persediaan akhir. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya persediaan akhirnya itu adalah kelebihan ya. Ya, oleh karena dengan ada kelebihan sini, tentunya ini menjadi concern bagi perusahaan bagaimana supaya bisa dilakukan manajemen persediaan yang lebih baik lagi supaya kelebihannya tidak terlalu banyak. Nah, rumusan masalahnya adalah dicoba dilakukan perhitungan kembali dengan melakukan hitungan metode EOQ sehingga yang menjadi permasalahan adalah berapa besar pembelian bahan baku tepung tapioka yang optimal ya. Kemudian berapa besar persediaan bahan baku safety tepung tapioka yang optimal dengan menggunakan metode EOQ. Kemudian berapa besar order point-nya dengan menggunakan EOQ. Kemudian berapa besar biaya dengan menggunakan metode EOQ. Sehingga tujuan penelitiannya adalah gunanya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan tersebut tadi. Jadi analisisnya adalah dengan menggunakan metode EOQ, di mana metode EOQ yang sudah kita kenal adalah rumus EOQ-nya adalah akar 2S 2S kali D dibagi dengan H. Kemudian total ordering cost-nya adalah D per I dikalikan dengan S. Kemudian total biaya penyimpanannya adalah D per 2 kalikan H. Kemudian total cost-nya adalah TOC ditambah TCC. Kemudian menganalisis safety stock atau menganalisis reorder point, yaitu reorder point itu L dikalikan D, L adalah lead time, D pemakaian per satuan waktu ditambah safety stock. Oke. Nah, kemudian untuk datanya, data aktualnya tahun 2019 adalah seperti ini. Ini adalah data pembeliannya selama 12 bulan, totalnya adalah 698.700 kilogram sehingga rata-rata per bulannya adalah 58.225 kilogram. Nah, kemudian masing-masing bulan ini ada berapa kali pemesannya, total pemesanannya dalam 2019 ada 36 dan total pembeliannya adalah 261 juta rupiah. Oke, jadi itu data pembelian tepung tapioka pada 2019. Nah, dari situ kemudian berdasarkan data ini kemudian dihitunglah dengan menggunakan EOQ. Selanjutnya setelah didapat dilakukan perbandingan dengan persediaan aktual atau eh, keadaan yang aktualnya, di mana untuk pembelian di sini dengan menggunakan EOQ lebih lebih ekonomis atau lebih praktis ya. Dengan aktualnya adalah 698.700 kilogram, sedangkan dengan menggunakan EOQ adalah 678.834 kilogram.
Kemudian frekuensi pemesanannya dari 36 kali dengan EQ menjadi 9 kali. Kemudian antar waktu pemesanannya dengan EQ adalah 35 hari. Dari segi biaya, ini dengan persediaan aktualnya adalah 304.700.000 menjadi 67.608.759. Nah, lead time-nya dari 13 hari menjadi cukup 5 hari saja. Kemudian safety stock yang tadinya 29.000 kg menjadi 10.158 kg. Kemudian ROP-nya itu dari 28.405 kg menjadi 14.528 kg. Sehingga dari analisis ini untuk tahun 2019 perusahaan seharusnya menjadi lebih efisien, ya lebih efisien dalam hal manajemen persediaannya, dari hal biaya dan dari hal pelaksanaannya karena adanya safety stock, ya. Kemudian untuk tahun 2020 itu data yang dipunya oleh perusahaan itu adalah dari Januari sampai Mei, sehingga kita harus melakukan forecasting untuk dari bulan Juni sampai Desember, ya. Untuk itu dari bulan Januari sampai Mei ini dibentuklah persamaan linearnya. Ya, persamaan linearnya adalah seperti ini. YC sama dengan 555.390,4 plus 117,3 X, ya. Jadi kemudian ini untuk bulan Juni dan sampai Desember dilakukan forecasting, hasilnya adalah sebagai berikut, ya. Dengan totalnya adalah 382.806 kg dan rata-rata per bulannya adalah 54.687 kg. Nah, dari sini kemudian baru dihitung metode EOQ untuk tahun 2020. Ya, untuk tahun 2020 adalah permintaannya adalah 388.356 kg, ada 12 kali EOQ-nya, 12 kali pemesanan, kemudian jarak antar pemesanannya adalah 15 hari, kemudian total cost-nya adalah 91.026.251 rupiah. Kemudian lead time-nya adalah 5 hari, safety stock-nya untuk tahun 2020 adalah 376 kg, kemudian ROP-nya adalah 10.996 kg. Jadi ini adalah tentang persediaan tahun 2020. Dengan demikian, dari hasil perbandingan dengan di tahun 2019, di mana manajemen akan mendapatkan lebih efisien dan lebih efektif dalam pelaksanaannya dengan menggunakan metode EOQ. Demikian juga untuk tahun 2020. Demikianlah hasil penelitian tentang persediaan tepung untuk pembuatan mie instan. Semoga penelitian ini bisa menginspirasi, bermanfaat, dan tentunya bisa dapat dikembangkan oleh para pemerhati penelitian. Salam sehat selalu.